Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman Now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami terus ada dalam anugerah Tuhan. Kami terus ada dalam penyertaan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Jika di masa pandemi ini Tuhan, kami boleh melihat kasih setia Tuhan, kami boleh melihat pertolongan Tuhan sampai detik ini. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih, Kau sungguh baik Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Kami ada di bangsa ini Tuhan, Engkau berkenan atas bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati setiap aparat pemerintahan Tuhan, dari presiden sampai ke RT RW Tuhan. Engkau menyertai dengan sempurna dalam setiap tugas, dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga bersatu hati, kami berdoa atas gereja kami Tuhan, untuk Gembala pembina kami Pak Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Kau berkati pelayanan hamba-hambamu ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, untuk Gembala CK5 Tuhan, Pak Timotius Hardono Tuhan. Engkau menyertai dengan sempurna Tuhan. Biarlah Tuhan, hikmat dari Tuhan selalu ada dalam hambamu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala sidang di GBI Kemang Tuhan, Pak Sigit Prihadi Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan kami boleh melihat setiap kesehatan Pak Sigit Engkau sudah pulihkan Tuhan. Kami terima kasih Tuhan, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan atas gembala kami Pak Sigit Tuhan. Kau memberkati Tuhan Bu Maria dan ketiga anaknya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan. Kau menyertai dengan sempurna Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, apa yang hambamu butuhkan Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mencukupkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan atas jemaat-Mu Tuhan GBI Kemang Tuhan. Jika kami saat ini berdiri terus ada Tuhan di GBI Kemang Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ada di gereja kami Tuhan.
Otoritas-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memberkati setiap jemaat GBI Kemang Tuhan, yang mereka saat ini mengalami sakit. Tuhan, Engkau menyembuhkan, memulihkan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu saat ini terjadi, mujizat-Mu terjadi dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Dan kami berdoa Tuhan untuk yang saat ini mengalami setiap pergumulan, baik pekerjaan, baik keluarga, baik apapun Tuhan. Saat ini Engkau Tuhan yang bekerja Tuhan. Engkau yang turut mendatangkan kebaikan Tuhan. Engkau yang menolong setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang apa yang mereka butuhkan Engkau menjawab Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Engkau yang berkenan atas pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang menyertai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tuhan Yesus baik, amin. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online. Sebelumnya mari kita satukan hati kita, sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Horalaba sendarala bala 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 Yesus. Hindarala bala 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 Yesus. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, kami masih dapat beribadah online Tuhan. Kami tahu ini bukan karena gagah dan kekuatan kami, tetapi semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu ada buat kami. Sungguh pada hari ini Bapa, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, di bumi seperti di surga. Terlebih di ibadah online kami seperti di surga. Karena kami tahu kehendak-Mu itulah yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Kami berterima kasih terima kasih buat kasih setiamu.
Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolong. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Lebih lagi kita berterima kasih. Terima kasih buat kasih penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku mari kita menyembah Tuhan. Kami datang menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, yaitu bibir yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Mari angkat penyembahan-Mu yang di rumah. Angkat penyembahan-Mu buat Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kau baik buat kami Tuhan. Kau sangat baik ya Tuhan. Kau
Layaklah Engkau disembah ya Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan ya Bapa. Inilah sender. Ini di sini di sini haleluya. Yes. Terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan, yang terus mengalir dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Terima kasih Bapa. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Sungguhlah Engkau tidak pernah terlelap ya Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Setiap lutut menyembah-Mu ya Bapa. Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu. Dan kami sungguh percaya bahwa Engkau bertahta di setiap pujian kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siap memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita nikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku.
Silakan duduk Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan.
Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, penuhi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Lebih lagi kita katakan, Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Kami buka hati kami Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah. Kami buka
Kami berserah penuh kepadamu. Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita ada di bulan Maret, saudara. Saya percaya bahwa hari-hari yang sudah kita lewati, kita nggak sendiri tapi bersama dengan Tuhan. Saat ini saya percaya bahwa saudara semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dan tetap semangat, tetap on fire di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat saat ini kalau kami boleh beribadah lewat online Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sempurna dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Dan di dalam ibadah kami saat ini Tuhan, kami rindu kami boleh mengerti kebenaran-Mu, kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Sampaikan yang menjadi isi hati-Mu buat kami Tuhan. Kami siap untuk kami menerima firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus pengurapan Allah turun buat hamba-Mu Tuhan. Bahkan buat setiap kami yang mendengar. Bukan kami sebagai pendengar saja Tuhan. Tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kita akan belajar firman Tuhan hari-hari ini. Bagaimana terus Tuhan bawa kita untuk kita memasuki di tahun integritas. Saya percaya saudara bahwa saudara mengerti bahwa pola yang kita pakai sebagai orang-orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Untuk itu kita akan belajar dalam firman Tuhan, yaitu di dalam kita buka Alkitab kita, di dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13, kita akan baca 11 sampai 13 ya. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini dikatakan, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Saudara, di dalam pengiringan kita akan Tuhan hari-hari ini, Tuhan mau kita terus hidup di dalam Dia. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah teladan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Saya percaya bahwa hanya Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Kalau kita belajar bagaimana ketika murid-murid Tuhan Yesus di dalam pelayanan mengikut Tuhan Yesus selama 3,5 tahun saudara. Ada banyak mujizat, ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat yang Tuhan Yesus kerjakan di depan murid-muridnya. Tetapi kita boleh melihat ada kalanya murid-muridnya lupa akan firman Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus ada orang yang sakit, ada banyak yang luar biasa saudara. Orang yang sakit buta, yang lumpuh disembuhkan sama Tuhan Yesus. Dan itu dilakukan di depan murid-murid Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Supaya murid-muridnya belajar. Bahkan dikatakan murid-muridnya selama bahkan setiap hari 24 jam dia bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika ada angin, ada badai saudara. Murid-murid cuma bilang gini, guru tolonglah kami. Dan akhirnya Tuhan Yesus cuma bilangnya diam dan tenanglah. Dan danau itu tiba-tiba tenang saudara. Bahkan dikatakan ketika dia lapar saudara. Ketika Tuhan Yesus lapar, Tuhan Yesus menyatakan bisa membuat makanan buat mereka.
Bahkan ketika Tuhan Yesus melayani banyak ribuan orang, tidak ada makanan, Tuhan Yesus bisa mujizat, bisa buat mujizat di mana 5 roti 2 ikan bisa makan 5.000 orang. Saudara, di sini dikatakan bahwa murid-muridnya nyaman bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika di akhir pelayanan Tuhan Yesus, dia tahu bahwa waktunya sudah sebentar lagi gak bersama dengan murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terus terang berkata kepada mereka bahwa anak manusia harus menderita. Penderitaannya udah dialami, dikatakan apa? Di mana ada orang-orang yang gak suka dengan dia. Di sini dikatakan, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Saudara, hari-hari ini keadaan gak semakin baik. Tetapi yang Tuhan mau, kita harus terus mengenal dia. Kita harus terus bawa hidup kita untuk dekat dengan dia. Kita akan lihat lagi di dalam Filipi 3 ayat 10. Dikatakan Filipi 3:10, yang ku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus bilang ini, anak manusia harus menderita, bahwa dikatakan dia akan mati, dia akan dihina, tapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan ada murid Tuhan Yesus yang dia bilang gini, itu sekali-kali tidak akan menimpa kamu. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas berkata, nyala iblis, karena engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Tuhan, tapi dipikirkan manusia. Hari-hari ini saudara, Tuhan mau bawa pikiran kita untuk kita boleh berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Secara logika, secara mata, hari-hari keadaan tidak baik saudara. Ekonomi udah mulai jatuh. Tetapi kalau sampai hari ini saudara dan saya Tuhan pelihara, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Saya percaya kita semua terus diberkati Tuhan. Saya percaya terus Tuhan pemeliharaannya sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Ada 3 hal yang harus kita pelajari saudara, untuk kita menjadi pribadi yang berintegritas seperti Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kita harus mati dengan Yesus. Apa yang mati saudara? Bukan berarti kita mati secara fisik, tetapi dikatakan mati kedagingan kita, mati dosa-dosa kita. Tuhan sudah menderita saudara. Dikatakan Yesus rela mati supaya kita mendapatkan hidup. Jadi hari-hari ini saudara, kita harus mau mati dengan Yesus. Siap mati dosa-dosa kita, siap mati dengan kedagingan kita. Ayo saudara. Bahkan dikatakan supaya apa? Supaya kita hidup dengan Yesus. Kalau kita nggak mati karena dosa saudara, kita akan tetap nggak bisa hidup dengan Yesus. Yang kedua saudara, kita perlu ketekunan. Bilang tekun. Hidup perlu ketekunan. Di dalam Ibrani 12 kita buka. Ibrani 12. Tekun di sini katakan menanti setiap waktu saudara. Haleluya. Ibrani 12 ayat 1. Dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Yang bawa iman kita ini kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun mengikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, hari-hari ini kita perlu ketekunan. Tekun di dalam doa. Tekun dalam pujian penyembahan, bahkan juga tekun di dalam apapun masalah yang kita hadapi. Terus berdoa saudara. Bahkan dikatakan kalau kita tekun dengan dia saudara. Kalau hari-hari ini kita tekun, janji Tuhan adalah kita akan memerintah dengan dia. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya saudara, kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan memerintah dengan dia. Yang mau tekun lambaikan tangan. Saya percaya saudara dan saya bisa mengalami ketekunan karena mata kita tuju kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, kita tetap setia pada Yesus. Hari-hari ini saudara perlu ada kesetiaan. Bukan hanya ketekunan, terus setia.
Di dalam Wahyu 2:10 dikatakan setia sampai mati. Saudara, kita harus setia sampai mati. Ketika kita setia sampai mati, maka ada mahkota yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Kita tidak ngerti saudara, kapan waktunya Tuhan panggil kita. Tetapi bagian kita hari-hari ini, terus setia sampai mati. Amin. Yang mau setia lambaikan tangan. Saya percaya saudara, saudara dan saya terus setia. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Jangan hanya karena masalah, jangan hanya karena penderitaan. Saudara harus tinggalkan Yesus, tetap berfokus pada Yesus. Karena dia sumber kehidupan kita. Karena dia adalah keselamatan satu-satunya jalan kehidupan di dalam kehidupan kita. Jangan menyerah saudara. Saya percaya saudara hari-hari ini terus semangat, terus percaya, terus bersuka cita. Ini yang bisa saya bagikan saudara kepada saudara. Dikatakan ada 3 hal. Harus mati dengan Yesus. Apa yang mati? Mati kedagingan, mati dosa kita. Yang kedua perlu ketekunan. Dan yang ketiga adalah setia sampai mati. Saudara, saya tidak mengerti apa yang hari-hari ini saudara alami dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara mengalami tekanan dalam ekonomi. Saudara mungkin mengalami tekanan dalam keluarga. Mungkin saudara mengalami tekanan di dalam rumah tangga. Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus Allah kita yang memelihara kehidupan kita. Janji Tuhan bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan biarkan kita. Janji Tuhan bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Apapun persoalanmu saudara, bawa kepada Yesus. Karena dia ada sumber satu-satunya yang sanggup menyelesaikan kehidupan kita. Saudara, saya percaya ketika kita melekat dengan Tuhan, ketika kita bersandar dengan Tuhan, saya percaya saudara akan menemukan jalan keluar. Hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi, masalah ada di depan kita. Tetapi Tuhan mau melihat kesungguhan hidup kita. Saudara, kadang-kadang orang cuma fokus pada hasilnya saudara, pada akhirnya. Tetapi Tuhan fokus bukan pada hasilnya saudara, tapi Tuhan fokus pada proses-prosesnya. Kalau hari ini engkau sedang mengalami masalah, engkau sedang mengalami kegelisahan dalam kehidupanmu, izinkan Tuhan sedang memproses saudara. Saya percaya saudara, ketika saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika saudara melekat dengan Tuhan, ketika saudara tekun dengan Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Jangan pernah engkau menyerah dengan masalahmu. Jangan pernah engkau putus asa dengan masalahmu. Kenapa? Karena Tuhan kita besar. Tuhan kita dahsyat. Tuhan Yesus sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Jadi jangan pernah menyerah. Tetap bersuka cita. Tuhan bilang bersukacitalah. Karena ketika kita bersuka cita, engkau sedang mendapatkan mujizat dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena Tuhan katakan ketika kita bersuka cita karena Tuhan Yesus menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Apa yang diingini hati kita, Tuhan akan dengar dan Tuhan akan jawab doa kita. Saudara, saya percaya kita semua jemaat GBI Kemang adalah jemaat yang penuh dengan sukacita. Jemaat yang terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tetap on fire saudara. Saya percaya saudara, ada waktunya untuk kita keluar dari keadaan COVID ini saudara. Kita bisa boleh beribadah bersama-sama lagi. Kita bisa berkumpul lagi saudara. Jadi tetap percaya kepada Tuhan. Dan terus hari-hari ini bawa hidup saudara untuk saudara melekat kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bawa kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Tuhan, bukan cuma perkataan, tetapi pikiran, bahkan perbuatan kita. Sehingga orang lain melihat kita, bukan melihat diri kita, tetapi melihat Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin saudara, tetap bersuka cita, tetap happy, karena dia sumber kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami tahu Tuhan,
Kami boleh melewati proses yang ada dalam kehidupan kami. Dan kami tahu kami enggak sendiri. Tapi kami bersama dengan Tuhan yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Tuhan, lewat firman-Mu saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau mati atas dosa-dosa kami. Kami mau mati atas kedagingan kami Tuhan. Supaya hidup kami menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga bawa kami untuk kami masuk dalam ketekunan Tuhan. Sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada masalah dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau jalan keluar dari kehidupan kami Tuhan. Bawa kami untuk menjadi orang-orang yang setia Tuhan. Setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Setia menanti-nantikan Engkau Tuhan. Di dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan. Bahkan kami boleh setia meneliti hukum-hukum Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami terima saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Yang miskin Tuhan percaya, masalah apapun yang mereka hadapi Tuhan, kami percaya Engkau berjalan keluar buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar juga kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, layakan kami Tuhan, untuk kami boleh makan dan minum perjamuan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, lewat perjamuan ini kami boleh mengingat semua kebaikan Tuhan. Semua kasih Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, ampuni pelanggaran kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, supaya kami boleh mengikuti perjamuan kudus ini dengan cara yang benar Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap masuk dalam perjamuan kudus, sama-sama katakan amin. Kita siapkan perjamuan kudus kita. Ya, kita siapkan roti, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi, saudara-saudara. Bukankah roti yang atas kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Seharusnya Tuhan kami yang menderita, seharusnya kami yang dihukum Tuhan. Tetapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau menggantikan semuanya buat kehidupan kami Tuhan. Supaya kami dilayakkan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Supaya kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita angkat cawan ini tinggi-tinggi dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh bersatu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tinggi-tinggi tanganmu kepada Tuhan.
Kuralabasyikira, terima kuasa Roh Kudus. Terima Roh Kudus, penuhi dengan Roh Kudus umat-Mu Tuhan Yesus. Biar mereka yang sakit saat ini Tuhan, mereka terima kesembuhan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan Tuhan. Mereka yang berputus asa Tuhan, saat ini dalam nama Yesus terima kekuatan baru. Terima kekuatan baru, terima mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk persekutuan darah-Mu Tuhan. Untuk persekutuan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik. Engkau bela kami Tuhan, Engkau bela kami. Engkau berikan penghiburan buat kami Tuhan. Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Engkau berikan kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat-Mu Tuhan saat ini. Dan saat ini Tuhan, sebelum anak-anak-Mu meninggalkan ibadah ini Tuhan, dengan iman kami mau terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam penyertaan dan kuasa dari Roh Kudus akan menyertai kehidupan saudara sekalian. Mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.